Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kami dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan tentang modul praktikum 1 dan 2 tentang rekursif, palindrom, dan juga brute force. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Hadiqul Umam dengan NIM 222410103069 dari kelas C. Saya Selanjutnya Fajar teman-teman Anuarta dengan NIM 2224101039 dari kelas C. Saya Arya Widana Sastra dengan NIM 2224 1010 30 60 dari kelas C. Selanjutnya langsung saja untuk presentasinya sebagai berikut. Oke, algoritma dan pemrograman 2, modul 1 dan 2, present by group 2. Agenda. Ini kita bisa mengetahui rekursif. Rekursif itu apa sih? Rekursif itu adalah sebuah teknik pemrograman di mana sebuah fungsi dapat memanggil dirinya sendiri untuk menyelesaikan suatu masalah atau tugas. Nah, sedangkan palindrom yakni adalah sebuah kata atau frasa, angka, atau susunan karakter lainnya yang sama jika dibaca dari depan atau dari belakang. Semisal kasur rusak. Nanti kan kalau dibalik itu kan kasur rusak juga. Jadi sama aja gitu. Dan kalau angka semisal 1 2 3 2 1, kalau dibalik kan jadinya sama aja kayak 1 2 3 2 1. Nah, di di dalam situ tidak ada, jadi diulang gitu loh. Dari belakang kita menyebutkan dari belakang atau dari depan itu sama saja. Seperti contoh yang saya ambil tadi. Untuk brute force itu sebuah teknik atau strategi penyelesaian masalah dengan cara menguji semua kemungkinan solusi secara sistematis. Jadi kita menguji secara berkala atau kemungkinan yang ada itu harus kita uji agar kita tahu hasilnya atau solusi secara sistematisnya. Mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Anuarta dengan NIM 222410103079. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul pertama, yaitu tentang palindrom dan juga rekursif. Seperti itu. Untuk soal yang pertama, buatlah algoritma untuk mengecek apakah list berisi n bila merupakan palindrom. Hit, lakukan pengecekan apakah bilangan 1 dan bilangan n sama. Jika berbeda, maka bukan palindrom. Jika sama, selanjutnya pengecekan untuk bilangan kedua sampai dengan n2 dengan cara yang sama secara rekursif. Periksalah apakah pengecekan ini bisa diselesaikan secara rekursif, memiliki base case, recursive case, dan apakah dengan menerapkan recursive case berkali-kali bisa menuju base case. Desain dan implementasikan palindrom list untuk mengecek apakah list merupakan palindrom. Buat pohon rekursif untuk menggambarkan rekursif palindrom list dengan list yaitu 1 2 3 4 2 1.
Jelaskan tahapan eksekusi palindrom list dengan list 1, 2, 3, 4, 2, 1. Di sini untuk source code-nya palindrom daftar I sebagai input dan mengembalikan nilai boolean true atau false yang menunjukkan apakah daftar tersebut adalah palindrom atau bukan. Pertanyaan if pertama memeriksa apakah panjang daftar kurang dari 2, yang berarti hanya memiliki satu elemen atau tidak sama sekali. Dalam kedua kasus, ini adalah palindrom sehingga fungsi mengambil true. Begitu. Pertanyaan if kedua, memeriksa apakah elemen pertama dan terakhir dari daftar berbeda. Jika ya atau true, daftarnya bukan palindrom, jadi fungsinya mengembalikan false atau menjadi false. Jika dua kondisi di atas tidak terpenuhi, fungsi memanggil dirinya sendiri secara rekursif dengan sublist yang diperoleh dengan mengiris elemen pertama dan terakhir dari daftar asli. Proses ini berlanjut sehingga daftar hanya memiliki satu atau tidak ada elemen dan fungsi mengembalikan true. Kode yang diberikan memeriksa apakah daftar 1, 2, 3, 4, 2, 1 adalah palindrom atau tidak menggunakan fungsi palindrom karena daftar ini membaca mundur, yang sama dengan maju, fungsi mengembalikan true. Nah, jadi outputnya atau hasilnya yaitu false. Karena apa? Karena 1, 2, 3, 4, 2, 1 itu tidak bisa atau bisa dibilang tidak sama. Jika ingin outputnya true, maka list ini atau angka-angka ini harus bersebutkan 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1. Baru nantinya akan menghasilkan outputan true atau benar. Seperti itu. Untuk soal yang kedua, untuk soal rekursif, yaitu buatlah algoritma untuk mencari bilangan terbesar dari sebuah list bilangan hit. Lakukan perbandingan bilangan terbesar list n n-1 dengan list n untuk mendapatkan bilangan terbesar dari list n-1. Lakukan dengan cara yang sama secara rekursif. Periksalah apakah pencarian ini bisa diselesaikan secara rekursif, memiliki base case, recursive case, dan apakah dengan menerapkan recursive case berkali-kali ini menuju base case. Desain dan implementasikan cari terbesar list untuk mencari bilangan terbesar list. Buat pohon rekursif untuk menggambarkan eksekusi cari terbesar list dengan list yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 1. Jelaskan tahapan eksekusi cari terbesar list dengan list 1, 2, 3, 4, 5, 1. Di sini def nilai maksimal mengambil daftar sebagai input dan mengembalikan nilai maksimum dalam daftar. Fungsi dimulai dengan menganalisis variabel nilai terbesar ke elemen pertama dari daftar, seperti itu. Jika panjang daftar lebih besar dari 1, jika list lebih besar daripada 1, fungsi memanggil dirinya sendiri secara rekursif dengan sublist yang diperoleh dengan mengiris elemen pertama dari daftar asli. Nilai maksimum sublist diperoleh dan disimpan dalam variabel next nilai terbesar. Jika nilai maksimum sublist lebih besar dari nilai maksimum saat ini yang disimpan dalam nilai terbesar, maka variabel nilai terbesar
jika nilai maksimum surprise lebih besar dari nilai maksimum saat ini, yang disimpan adalah nilai terbesar. Maka variabel nilai terbesar diperbarui dengan nilai maksimum yang baru. Jadi yang diambil yang paling besar seperti itu. Fungsi mengembalikan nilai maksimum yang disimpan dalam nilai terbesar. Ya, sini. Terus untuk list yang diberikan menerapkan fungsi nilai maksimal ke daftar 1, 2, 3, 4, 5, 1. Nilai maksimum dalam daftar ini adalah 5. Kenapa? Karena lebih besar dari nilai maksimum saat ini. Yang disimpan yang paling besar yaitu 5. Sehingga fungsi mengembalikan ke 5. Mungkin penjelasan dari saya cukup sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata atau juga kesalahan dalam menyampaikan. Mohon maaf sebesar-besarnya. Mungkin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya akan dijelaskan kepada teman-teman saya. Untuk yang selanjutnya adalah mode brute force. Untuk soal yang diberikan adalah kita harus membuat program yang menerima inputan bilangan bulat dan mengembalikannya dengan nilai true jika bilangan bulat tersebut adalah bilangan prima, dan mengembalikan nilai false jika bilangan bulat tersebut merupakan bilangan dan mengembalikan nilai false jika bilangan tersebut bukan bilangan prima. Dan berapa jumlah iterasi yang terjadi. Dari definisi yang di atas, gunakan strategi brute force untuk mendesain solusinya, yang seperti yang saya jelaskan tadi di atas. Mohon maaf, slide yang sebelumnya. Setelah kita membuat program tersebut, ceklah statusnya menggunakan data yang dibuat dari modul seperti contoh 10.23.234.217 dan lain-lainnya. Lalu bagaimanakah cara untuk mengurangi jumlah iterasinya? Lalu lanjut di programnya, slide selanjutnya. Def prima berfungsi untuk membuat sebuah fungsi baru dengan nama prima underscore 1. Lalu kode di bawahnya untuk mengambil sebuah input dari berupa bilangan bulat dari pengguna dan menyimpannya pada variabel bil. Pembagi 2 menginisialisasi variabel pembagi dengan nilai 2. Loop berfungsi untuk menginisialisasi variabel loop dengan nilai 1. For i range melakukan perulangan sebanyak bilangan 2 kali. If bil persen pembagi berfungsi jika bilangan tersebut tidak habis dibagi dengan pembagi, maka program akan melanjutkan ke baris selanjutnya. Lalu jika bilangan tidak habis dibagi dengan pembagi, maka pembagi akan bertambah 1. Setiap kali program melakukan perulangan, variabel loop akan bertambah 1. Jika pembagi sudah mencapai bilangan 1, maka bilangan tersebut merupakan bilangan prima. Lalu, jika bilangan tersebut merupakan bilangan prima, program akan mengembalikan pesan yang menyatakan bahwa bilangan tersebut merupakan bilangan prima dan jumlah iterasi yang terjadi. Jika bilangan tersebut bukan merupakan bilangan prima, program akan mengembalikan pesan yang menyatakan bahwa bilangan tersebut bukan merupakan bilangan prima dan jumlah iterasi yang terjadi. Untuk
Outputnya seperti ini. Misalkan kita menginput angka 2. 2 bukan merupakan bilangan prima. Dan iterasi yang terjadi sebanyak 1 kali. Seperti itu. Untuk selanjutnya, next. Untuk modul brute force yang selanjutnya, perintahnya adalah membuat program yang menerima inputan bilangan bulat 1 dan bilangan bulat 2. Program tersebut mengembalikan nilai bilangan 1 dikali bilangan 2 dengan menggunakan strategi brute force. Next. Untuk programnya yang telah saya buat seperti berikut. Awalnya kita membuat kode untuk mengambil input dari pengguna berupa bilangan bulat pertama dan menjemahnya ke dalam variabel bilangan 1. Lalu bilangan 2, variabel bilangan 2 berfungsi untuk mengambil input dari pengguna berupa bilangan bulat kedua dan menyimpannya ke dalam variabel bil 2. Iterasi sama dengan abs bilangan 2 menghitung jumlah iterasi yang diperlukan dalam perulangan dengan menggunakan nilai absolut dari bilangan bulat kedua. Lalu print berfungsi untuk menampilkan jumlah iterasi yang diperlukan pada program. If bilangan 1, if bil 1 lebih besar sama dengan 0 dan bilangan 2 lebih besar sama dengan 0, dan jika kedua bilangan tersebut bernilai non-negatif, maksudnya positif, maka program akan melakukan perulangan dengan jumlah iterasi sebanyak nilai absolut dan dari bilangan kedua dan menambahkan bilangan pertama ke variabel hasil setiap perulangan dilakukan. Jika kedua bilangan tersebut bernilai negatif, maka program akan melakukan perulangan dengan iterasi sebanyak nilai absolut dari bilangan kedua dan mengurangi nilai absolut dari bilangan pertama dari variabel hasil setiap kali perulangan dilakukan. Jika salah satu bilangan bernilai negatif dan yang lainnya bernilai non-negatif, maka program akan melakukan perulangan dengan jumlah iterasi sebanyak nilai absolut dari bilangan kedua dan menambahkan nilai absolut dari bilangan pertama ke variabel hasil setiap kali perulangan dilakukan. Lalu kita dapat memunculkan hasilnya. Hasil perkalian dari bilangan pertama dan kedua dengan menggunakan variabel hasil. Seperti yang ada di dalam output, saya mengambil contoh bilangan pertama 78 dan bilangan kedua 12. Hasil perkaliannya adalah 936 dan jumlah iterasi yang terjadi antara kedua bilangan tersebut adalah 12 kali. Selanjutnya string matching. String matching merupakan proses untuk mencari posisi pattern tertentu di sebuah string. Berikut adalah implementasi
untuk mencari posisi pattern di dalam teks menggunakan metode brute force. Dev search text pattern mendefinisikan sebuah fungsi bernama search yang menerima dua parameter masukan, yaitu teks dan pattern yang akan dicari dalam teks. N sama dengan learn text dan M sama dengan learn pattern berfungsi menghitung panjang teks dan pola yang akan digunakan untuk iterasi selanjutnya. For I in range N min M plus 1 melakukan iterasi pada indeks I dalam rentang N min M plus 1 dengan tujuan membandingkan tiap pola dengan teks pada posisi yang bersesuaian. Selanjutnya J sama dengan 0, while J kurang dari M, N teks I plus J sama dengan pattern J. J sama dengan 1. J plus sama dengan 1. Dalam setiap iterasi, pola pattern dibandingkan dengan teks pada posisi. Jika karakter dari pola sama dengan karakter pada posisi yang sesuai dalam teks, maka nilai J akan ditambah 1. Loop akan berhenti jika nilai J sama dengan panjang pola atau jika karakter pada teks tidak cocok dengan karakter pada pola pada posisi yang sesuai. If J sama dengan M, return I. Jika loop selesai dan nilai J sama dengan panjang pola M, artinya pola telah ditemukan pada posisi I. Fungsi akan mengembalikan posisi pola yang ditemukan pada teks. Return min 1 ini jika pola tidak ditemukan pada seluruh posisi dalam teks, fungsi akan mengembalikan nilai min 1. Contoh penggunaannya dalam soal yang B itu yaitu mencari posisi pattern 165 dalam string ini, maka mendefinisikan sebuah teks dan pola yang akan dicari pada teks tersebut menggunakan fungsi search. Hasil dari fungsi tersebut kemudian akan disimpan pada variabel posisi dan dicetak ke layar bersama dengan pesan yang sesuai seperti ini. Iterasi yang dibutuhkan untuk mencari pattern 165 dalam teks ini sebanyak 21 kali. Next. Algoritma Boyer-Moore adalah algoritma untuk string matching yang dapat bekerja lebih cepat daripada algoritma brute force. Algoritma ini bekerja dengan cara memeriksa karakter pada string secara urut dari kanan ke kiri dan menggunakan informasi dari karakter tersebut untuk mempercepat pencarian. Kelebihan algoritma ini yaitu menggunakan dengan pendekatan brute force adalah waktu eksekusi yang lebih cepat. Hal ini karena algoritma Boyer-Moore dapat memanfaatkan informasi dari karakter pada string untuk menghindari melakukan iterasi yang tidak perlu. Sebagai contohnya, jika karakter pada posisi akhir pattern tidak cocok dengan karakter pada posisi yang sama di dalam teks, algoritma Boyer-Moore dapat menggeser pattern sejauh karakter pada posisi akhir tersebut tidak bertemu dengan karakter yang cocok di dalam teks. Berikut adalah contoh implementasi algoritma Boyer-Moore untuk mencari posisi pattern 165 di string yang panjang tadi itu menggunakan bahasa Python. Ini kurang lebih sama.
Bedanya membuat double skip ini karena akan digunakan untuk menentukan jumlah langkah skip ketika ada perbedaan karakter antara pola dan teks. Teks ini berisi informasi tentang jumlah karakter yang dapat dilewati jika karakter di teks tidak cocok dengan karakter pada pola. Tabel dibuat dengan menghitung jarak antar karakter yang tidak cocok di pola dan karakter terakhir. Mencocokkan karakter ke teks. Mencocokkan pattern ke teks. Melakukan pencarian pola dalam teks ini menggunakan algoritma Bayer-Moore. Proses pencariannya dimulai dari karakter terakhir pada pola teks. Pada setiap iterasi karakter teks yang sedang diperiksa dibandingkan dengan karakter pada pola. Jika karakter tidak cocok, maka posisi I di teks akan digeser sejauh jumlah karakter yang dapat dilewati yang ditentukan oleh tabel skip tersebut. Contoh penggunaannya ini mendefinisikan sebuah teks dan pola yang akan dicari pada teks tersebut menggunakan fungsi search. Hasil fungsi tersebut kemudian akan disimpan pada variabel posisi dan dicetak di layar bersama dengan pesan yang sesuai seperti program yang sebelumnya. Nah, hasilnya seperti ini. Demikian. Wis jar, wangket demikian yuk. Demikian presentasi dari kami dari kelompok 2. Mungkin banyak kesalahan dari kami karena kami juga masih belajar. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu dosen pengampu. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.